Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada para pemirsa dan para akhwat sekalian taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidnillahi Tabaraka wa Ta'ala wa bi'aunihi wahdah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir beliau surat Al-Qadar, dan biidnillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat berikutnya, surat Al-Bayyinah. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan tafsir beliau dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita membacakan tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita persilahkan kepada al-akh yang membaca untuk membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang insyaallah akan kita bacakan tafsirnya dari karya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat ini dinamakan dengan nama surat Al-Bayyinah. Dan sebagian para ulama menamakannya juga dengan surat Al-Munfakkin. Ya, ada beberapa nama yang disebutkan para ulama di tafsir terkait dengan surat yang mulia ini.
Sebagian juga menyebutkannya bahwa nama surat ini adalah Al-Qayyimah atau Al-Bariyah juga. Namun yang sering kita dengar, surat yang mulia ini dinamakan dengan surat Al-Bayyinah. Jumlah ayat dari surat yang mulia ini ada 8 ayat. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang apakah surat ini disebut dengan surat Makkiyah atau Madaniyah. Ini bagian dari surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa surat ini Madaniyah. Ya, diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dengan dua alasan, ya, dengan dua alasan atau dengan dua dalil. Yang pertama, di dalam surat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala mulai menyebutkan tentang ahlul kitab. Ya, menyebutkan tentang ahlul kitab, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, sebagaimana kita maklumi dalam catatan sejarah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berinteraksi secara langsung dengan dua kelompok ini, khususnya orang-orang Yahudi, tidaklah terjadi kecuali setelah beliau alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, adapun di Mekah tidak terjadi hal tersebut sebagaimana di kota Madinah. Kemudian alasan yang kedua, ya, bahwa disebutkan oleh sebagian para ulama ahli tafsir bahwa tatkala surat yang mulia ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk membacakan surat ini kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Seorang sahabat Ansar terkemuka ahli Al-Qur'an. Di antara sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang paham tentang Al-Qur'an. Maka tatkala surat ini turun, ya, surat yang mulia ini turun, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini sebagaimana Allah perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi SAW membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir kepada Ubay bin Ka'ab. Setelahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au qad dzukirtu thamma ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah namaku disebut oleh Allah tabaraka wa taala tatkala Allah perintahkan engkau membacakan surat ini kepadaku? Ya, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW karena Nabi kita yang mulia SAW bersabda kepada beliau bahwa Allah tabaraka wa taala memerintahkanku untuk membacakan surat ini surat Al-Bayyinah ini kepadamu, wahai Ubay. Maka Ubay bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah namaku disebut oleh Allah tatkala Allah perintahkan engkau membacakan surat ini kepadaku? Maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda, na'am, ya, namamu disebut. Maka di situ Ubay bin Ka'ab menangis radhiyallahu taala. Karena ini adalah sebuah kemuliaan, ya, di mana Allah tabaraka wa taala menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Bacakan ya Muhammad surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Sehingga riwayat ini, ya, yang dijadikan sebagai hujjah oleh sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa surat Al-Bayyinah ini adalah surat Madaniyah, turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, yakni min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab.
wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agama dan keyakinan mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, kembali kita ulang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab, yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan ay minal Yahudi wan Nasara. Ya, ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal musyriki, dan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Min sa'iri asnafil umam. Ya, dari semua golongan selain Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, orang-orang kafir itu terbagi kepada dua kelompok. Pertama, ahlul kitab, yang kedua musyrik. Ya, ahlul kitab kemudian musyrik. Sama-sama disebut kafir, yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala, yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang kafir ahli kitab, ada yang kafir selain ahli kitab. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang kufar dibagi dalam syariat kepada dua golongan. Pertama kafir ahli kitab, yang kedua kafir selain ahli kitab. Sesuai dengan nas Al-Qur'an yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama ini. Dan tatkala kita perhatikan beberapa hukum yang terkait dengan orang-orang kafir ini, memang kita lihat Allah tabaraka wa taala membedakan beberapa hukum yang ada pada kafir ahli kitab dengan selain ahli kitab. Ya, kita contohkan misalnya apa yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah. Ya, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ya, tatkala Allah tabaraka wa taala menetapkan sebuah hukum yang Allah katakan bahwa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kamu, kata Allah tabaraka wa taala. Sembelihan ahlul kitab halal untuk kamu. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum yang ada dalam agama kita terkait dengan sembelihan dibedakan oleh Allah tabaraka wa taala antara sembelihan ahlul kitab dengan sembelihan selain ahlul kitab. Ya, begitu juga dengan terkait dengan pernikahan, sebagaimana Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam ayat yang sama yang kita bacakan tadi, bahwa Allah tabaraka wa taala juga membedakan antara hukum wanita dari ahlul kitab ini dibolehkan untuk dinikahi selama ia menjaga kehormatan dirinya oleh seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin. Walaupun tentunya terkait dengan pembahasan hukum-hukum ini butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi intinya orang-orang kufar, orang-orang kafir dalam syariat agama kita Islam ini dibagi pada dua. Ada yang kafir ahli kitab, ada kafir selain ahli kitab. Yang maksud dengan ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani yang memiliki hukum-hukum tersendiri dalam agama kita yang berbeda dengan orang kafir selain mereka. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, munfakkin di sini diartikan dengan mereka, yakni kafir ahli kitab dengan musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Al-Imam Sa'di berkata, munfakkina an kufrihim wa dhalalihim alladhi hum alaih. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, yakni kekufuran mereka, kesesatan mereka yang mereka berada di atasnya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yakni bukti yang nyata di sini adalah al-wadihah
wal burhanus sati', bukti yang terang dan jelas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala kemudian menjelaskan pada ayat yang kedua, ya, pada ayat yang kedua tentang bukti nyata ini apa maksudnya. Jadi secara umum kita jelaskan bahwa orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, baik ahlul kitab maupun selain ahli kitab, mereka tidak akan meninggalkan keyakinan dan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti nyata. Apa yang dimaksud dengan bukti nyata? Allah tabaraka wa taala mentafsirkan bukti yang nyata ini pada ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata ini adalah seorang rasul dari Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Qur'an maksudnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Summa fassara tilkal bayyinata faqal rasulun minallah." Kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita maksud daripada bayyinah, bukti nyata itu, keterangan yang jelas itu apa maksudnya. Yang dengan datangnya bukti nyata ini, keterangan jelas ini, maka ahli kitab dan orang-orang musyrik akan meninggalkan keyakinan dan kesesatan mereka. Yang dimaksud dengan bukti yang nyata ini adalah rasulun minallah, ya, seorang rasul, seorang utusan dari Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tabaraka wa taala utus beliau mengajak manusia kepada kebenaran, dan Allah tabaraka wa taala turunkan kepada beliau kitab yang beliau baca, dan beliau diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengajarkan kepada manusia hikmah, ya, untuk mensucikan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yatlu suhufan mutahharah, di mana Rasul ini akan membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, ay mahfuzah, lembaran-lembaran yang terjaga sehingga tidak bisa didekati oleh syaitan, dan lembaran-lembaran yang tidak disentuh kecuali oleh makhluk yang telah disucikan oleh Allah tabaraka wa taala, li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam, karena lembaran-lembaran ini, yakni Al-Qur'an, maksudnya adalah kalimat yang paling mulia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dua ayat yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala ini, kalau kita lihat, ya, jika kita lihat, menggambarkan tentang apa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, menggambarkan tentang apa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berbicara tentang saat itu di mana kondisi manusia telah jauh dari akidah yang benar, keyakinan yang benar, agama yang benar. Ya, semua manusia meyakini keyakinan mereka masing-masing, baik dari kalangan orang kafir dari ahli kitab maupun orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Maka Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa mereka ini semua tidak akan meninggalkan keyakinan dan agama mereka sampai datang kepada mereka seorang rasul. Ya, sebagaimana yang maklum dalam sejarah bahwa diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau informasi kabar akan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebelum beliau diutus telah menyebar di kalangan manusia. Telah menyebar di kalangan manusia. Khususnya di kalangan orang-orang Yahudi dan di kalangan orang-orang Nasrani. Sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus, informasi kabar akan diutusnya beliau itu sudah menyebar di kalangan mereka. Sebagaimana kita sebutkan, khususnya di kalangan Yahudi dan di kalangan Nasrani. Artinya orang-orang Yahudi saat itu dan orang-orang Nasrani saat itu, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa zaman itu, ya, adalah zaman atau waktu akan diutusnya seorang Nabi akhir zaman. Bahkan setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, maka hakikatnya mereka mengetahui akan kebenaran bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Itu bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 146.
tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman tentang apa yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Al-Baqarah ayat 146. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Perhatikan ayat yang mulia ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, ini Yahudi dan Nasrani, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, kata Allah tabaraka wa taala, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ini sebuah perumpamaan yang biasa dipakai oleh orang Arab di zaman itu. Tatkala ada seseorang mengenali sesuatu, ya, maka dia mengungkapkannya dalam sebuah ungkapan peribahasa bahwa saya mengetahuinya, saya mengenalinya sebagaimana saya mengenali anakku itu adalah anakku. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman menjelaskan bahwa ahlul kitab itu mengetahui, saat itu mengetahui akan kerasulan Nabi SAW, akan kebenaran kenabian Nabi kita yang mulia SAW, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Namun wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala kita lihat contoh misalnya, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Romawi saat itu. Kemudian sang raja tatkala mendengar informasi ini, ya, diutusnya ada seorang pemuda, ada seorang lelaki yang mengaku menjadi utusan Allah tabaraka wa taala di lembah Mekkah, di kota Mekkah Al-Mukarramah, ya, kemudian hijrah ke kota Madinah. Maka beliau ingin memastikan informasi ini, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, diceritakan secara lengkap bagaimana pertemuan antara Abu Sufyan ibn Harb yang kala itu belum masuk Islam radhiyallahu an, kala itu belum masuk Islam, dipanggil oleh Raja Romawi, kemudian terjadi dialog yang diceritakan dalam riwayat panjang tersebut. Ditanya kepada Abu Sufyan beberapa hal, informasi tentang Nabi ini, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 1, 2, 3 pertanyaan diajukan dan semuanya dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Kala itu beliau belum masuk Islam. Sampai di akhir dialog. Ya, di akhir dialog, setelah semua pertanyaan diajukan dan semuanya dijawab, maka sang raja berkata, "Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain." Jika seandainya yang engkau katakan, wahai Abu Sufyan, semuanya benar, engkau tidak berdusta, maka sungguh lelaki ini, orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sampai ke tempat yang kedua kakiku sekarang berada di atasnya. Artinya kekuasaan yang akan dimiliki olehnya, dimiliki oleh umatnya, ini akan sampai ke tempat ini, yakni Syam. Ya, ke tempat ini, karena beliau waktu itu di Syam. Beliau waktu itu di Palestina. Kemudian Raja Romawi ini berkata, "Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun." Coba perhatikan kalimat Raja Romawi ini. Dan aku sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi ini akan muncul. Nabi ini akan muncul. Dari mana beliau tahu? Beliau tahu dari kitab suci yang beliau pegang, karena beliau beragama Nasrani. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa beliau adalah seorang raja yang beragama Nasrani yang alim, yang mengetahui Injil, yang mengetahui agama Nasrani dengan baik. Jadi beliau mengatakan, waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Sungguh aku sudah tahu bahwa Nabi ini akan muncul. Karena waktunya telah tiba, tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab suci itu telah muncul di saat itu. Telah terlihat oleh mereka di saat itu. Namun sang raja berkata, lam akun adhunnu annahu minkum.
Namun aku tidak menyangka, wahai Abu Sufyan, wahai orang Arab, aku tidak menyangka Nabi akhir zaman ini adalah dari bangsa kalian. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Jika seandainya jika seandainya aku mengetahui ada cara untuk bisa bertemu dengan Nabi ini sekalipun harus bersusah payah, maka aku akan berusaha untuk menemuinya. Coba lihat, apa kata Raja Romawi? Jika seandainya aku tahu ada satu cara, bagaimana caranya bertemu dengan Nabi ini, sekalipun harus bersusah payah, maka aku akan berusaha untuk bertemu dengan Nabi ini. Dan jika seandainya aku sudah bertemu dengannya, walau kuntu indahu, dan jika seandainya aku sudah berada di dekatnya, bertemu dengan lelaki ini, Nabi ini, laghassaltu an qadami, maka aku akan basuh kedua kakinya. Tapi sekali lagi hidayah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Raja ini sekalipun mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan akan ketertarikannya kepada Islam, menunjukkan akan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, ingin memuliakan Nabi SAW, tapi toh dalam perjalanan hidupnya raja ini tetap tidak mau memeluk Islam. Bahkan di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Raja Romawi inilah yang berperang melawan kaum muslimin saat itu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menggambarkan bahwa kabar dan informasi akan diutusnya Nabi akhir zaman dan tanda-tandanya ini sudah diketahui oleh Yahudi dan sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani saat itu. Bahkan informasi ini disebarkan oleh mereka hatta di kalangan orang Arab. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan, kenapa Yahudi saat itu tinggal di kota Madinah? Ada 3 kabilah Yahudi saat itu, ada kabilah Yahudi Nadir, ada Qainuqa, ada Quraidah. Ya. Kenapa mereka tinggal di Madinah? Karena yang mereka ketahui dari kitab suci yang mereka pegang, ini kitab Taurat, bahwa Nabi akhir zaman itu akan berhijrah, akan berpindah ke sebuah tempat, ke sebuah daerah yang tanda-tandanya adalah seperti ini dan itu. Dan semua tanda-tanda yang disebutkan oleh kitab-kitab suci dahulu, itu semuanya sesuai dengan gambaran atau sifat kota Madinah. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebahagian terjemah dalam Al-Quran yang kita pegang, ya, diterjemahkan seperti ini. Saya akan ulang kalimat terjemahnya, akan lebih mungkin memudahkan kepada kita semua untuk memahaminya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berkata, ya, yakni orang-orang kafir ini dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan musyrik ini mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan, atau secara garis besar mereka tidak akan meninggalkan agama yang mereka anut saat itu sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni utusan Allah, Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan di Al-Quran. Ini ungkapan mereka sebelum Nabi itu muncul. Ini ucapan mereka sebelum Nabi ini muncul. Artinya, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan keyakinan ini sampai Nabi akhir zaman itu muncul. Namun apa yang terjadi? Sekalipun mereka tahu, sifat-sifatnya itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Semua tanda-tandanya itu benar. Dan mereka mengenali Muhammad ini sama seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Tapi toh apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Apakah mereka kemudian beriman? Jawabannya tidak. Sekali lagi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hidayah. Hati manusia ada di tangan Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberi hidayah kepada orang-orang yang memang ingin selamat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberi hidayah kepada orang-orang yang memang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita lihat sekalipun apa yang mereka ketahui itu semuanya telah terlihat dengan nyata di depan mata mereka,
akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, toh itu tidak menjadikan mereka kemudian menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, ya. Pada ayat yang ketiga, Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang keagungan Al-Qur'an. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fiha kutubun qayyimah." Di dalamnya, yakni di dalam lembaran-lembaran yang disucikan tersebut, yakni Al-Qur'an maksudnya, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Ya, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, fiha ay fitil kasuhuf, maksudnya. Padanya, yang dimasukkan di sini adalah pada lembaran tersebut, yakni pada Al-Qur'an. Kutubun qayyimah. Kitab-kitab yang lurus. Al-Imam Sa'di berkata, akhbarun sadiqatun wa awamiru adilatun tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Yang dimaksud dengan qayyimah di sini, yang dimaksud dengan qayyimah adalah akhbar sadiqah. Pertama, kitab-kitab yang lurus. Yang dimaksud dengan lurus di sini adalah kabar yang disampaikan oleh Al-Quran, semuanya sadiqah, semuanya benar. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan cerita umat-umat terdahulu, cerita tentang nabi-nabi yang akan datang, kabar-kabar yang akan terjadi kemudian yang diceritakan oleh Al-Quran, maka semuanya qayyimah, semuanya lurus. Maknanya sadiqah, semuanya benar. Tidak ada yang tidak benar. Tatkala Allah berfirman tentang Nabi Adam, berfirman tentang Nabi Nuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi assalatu wassalam, tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan tatkala Allah bercerita tentang nabi-nabi ini dan tentang umat-umat sebelum kita, semua kabar ini adalah benar. Dan tatkala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang apa yang akan terjadi, cerita-cerita yang akan terjadi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka semuanya sadiqah, semuanya benar. Ini yang pertama, yang dimaksud dengan qayyimah, lurus. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan wa awamir adilah. Akhbarun sadiqatun wa awamiru adilatun. Kemudian perkara-perkara syariat dalam Al-Quran, semuanya adalah syariat yang penuh dengan keadilan. Tahdilal haq, yang membimbing manusia kepada kebenaran dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini yang maksud dengan qayyimah. Kabar yang benar dan perkara atau perintah syariat yang adil, yang membimbing manusia kepada kebenaran dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, fiha kutubun qayyimah, maka Allah tabaraka wa taala berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Allah tabaraka wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua ini Allah tabaraka wa taala mensifati Al-Qur'an dengan sifat walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Ya, Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan iwaja atau kebengkokan di dalamnya. Artinya kitab Al-Quran adalah kitab yang lurus. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, qayyima, sebagai bimbingan yang lurus, tidak ada kebengkokan, dan sebagai bimbingan yang lurus. Liyunzira ba'san syadidan min ladun, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Allah tabaraka wa taala mensifati Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua ini dengan dua sifat. Allah tidak menjadikan Al-Quran
kitab suci yang di dalamnya mengandung kebengkokan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati Al-Quran sebagai kitab suci yang mengandung bimbingan yang lurus. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan dua ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi, senada dengan apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga, tatkala beliau mentafsirkan kutubun qayyimah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa fi akhbarihi kadhibun wala fi awamirihi wa nawahihi dhulmun wala abathun. Al-Imam Sa'di, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menafikan kebengkokan dari Al-Quran, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa ia merupakan bimbingan yang lurus. Maka beliau berkata, Imam Ibn Katsir berkata bahwa tidak ada khabar, cerita dalam Al-Quran yang mengandung unsur kedustaan, wala fi awamirihi wa nahwahihi dhulmun wala abath, dan tidak ada dalam perintah maupun larangan Al-Quran yang mengandung unsur kezaliman dan sia-sia. Ya, tidak ada syariat dalam agama kita yang mengandung kezaliman, dan tidak ada syariat di dalam agama kita yang diperintahkan namun sia-sia, tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada kebaikannya. Ini hendaknya dipahami oleh setiap kita. Dipahami oleh setiap kita. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tidak ada yang zalim. Tatkala kita berbicara tentang bahagian-bahagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti misalnya hukum waris, Allah tetapkan untuk laki-laki 2 bagian, untuk wanita 1 bagian. Ini adalah ketetapan yang adil. Ketetapan yang adil. Ketetapan yang adil. Tidak ada satu syariat pun dalam agama kita yang mengandung unsur kezaliman. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Dan Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah. Kemudian tidak ada dalam syariat kita sebuah perintah ataupun larangan yang tidak mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan untuk kita baik dunia maupun akhirat. Tatkala Allah memerintahkan kita dengan sebuah perintah, pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan dari kita adalah kebaikan apabila kita melakukan perintah tersebut. Dan tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita dari sebuah perkara kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin jauhkan kita dari sebuah bahaya, jauhkan kita dari sebuah keburukan, dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin berikan kepada kita sebuah kebaikan. Ini hendaknya dicamkan oleh setiap kita. Kenapa Allah haramkan riba? Kenapa Allah haramkan hal-hal yang diharamkan daripada makanan dan sebagainya? Ini tujuannya agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin jauhkan kita dari bahaya. Allah ingin jauhkan kita dari keburukan, dan Allah ingin berikan kepada kita sebuah kebaikan. Ya, ini yang dimaksud dengan fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, ya di dalam lembaran-lembaran yang disucikan tersebut, yang di dalam Al-Quran terdapat kitab-kitab yang lurus. Kabar yang disampaikan benar, tidak ada kedustaan. Kemudian perintah yang ada, perkara-perkara yang ada di dalamnya, semuanya adalah kebaikan. Tidak ada kezaliman, tidak ada hal yang sia-sia. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, فَإِذَا جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ, apabila telah datang kepada mereka bukti yang nyata ini, maka di saat itulah akan terlihat siapa yang memang benar-benar mencari kebenaran, ya, mimman laisa lahu maqsadun fi talabihi, atau orang yang memang tidak ingin selamat, tidak ingin mencari kebenaran. Yani apabila Al-Quran itu datang, Rasul itu datang dengan membawa Al-Quran, yang dahulunya sebelum Rasul itu diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka seakan-akan berikrar. Seakan-akan berikrar. Tadi telah kita sebutkan bahwa setelah datang, kata Imam Sa'di rahimahullah, setelah datang Al-Bayyinah, setelah datang bukti nyata tadi, Rasul yang membawa kitab suci, yang membawa Al-Quran, yang mengandung ajaran yang benar, kabar yang disampaikan adalah kabar yang sama sekali tidak ada kedustaan, kemudian syariat yang dibawa adalah syariat yang tidak ada kezaliman dan tidak ada sia-sia dalam mengamalkannya, maka di sanalah akan terlihat setelah datang hal tersebut, maka di sana akan terlihat siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan siapa yang tidak. Ya,
Siapa yang benar-benar mencari kebenaran, siapa yang tidak, sehingga akan binasalah orang-orang yang binasa berdasarkan keterangan yang nyata, dan akan berbahagialah orang-orang yang berbahagia setelah datang kepadanya keterangan yang nyata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat menjelaskan tentang gambaran sikap mereka setelah datang bukti nyata itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadulah." Apabila ahlul kitab tidak beriman kepada Rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tunduk kepada perintahnya, maka ini bukan perkara yang baru. Ini bukan perkara baru dari kesesatan dan penolakan mereka. Fa innahum tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Karena tidaklah mereka terpecah belah, tidaklah mereka berselisih, tidaklah mereka menjadi beberapa kelompok yang akhirnya menolak sebuah kebenaran. Semua ini terjadi kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan Imam Sa'di, walaupun di sana ada pendapat yang lainnya, tapi Imam Sa'di rahimahullah ta'ala lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa al-bayyinah di sini adalah informasi yang disampaikan oleh Allah tentang apa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi. Ya, kalau kita lihat ada dua kalimat bayyinah yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini yang pada ayat yang keempat, dan tadi sebelumnya ada pada ayat yang pertama. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala seakan-akan lebih condong, lebih menguatkan pendapat bahwa al-bayyinah pada ayat yang pertama dengan al-bayyinah pada ayat yang keempat ini berbeda maksudnya. Tadi sudah kita sebutkan dari apa yang kita bacakan dari tafsir beliau, al-bayyinah pada ayat yang pertama maknanya adalah bukti nyata, yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Qur'an yang dibawa oleh beliau. Namun al-bayyinah pada ayat yang keempat, kalau kita lihat dari apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau lebih condong kepada bayyinah pada ayat yang keempat ini maksudnya berbeda dengan apa yang Allah firmankan pada ayat yang pertama. Al-bayyinah pada ayat yang keempat ini maksudnya adalah bukti nyata yang sampai kepada mereka dahulu, Nabi yang Allah utus kepada mereka dan kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka saat itu. Artinya perselisihan yang mereka lakukan, perselisihan yang terjadi pada mereka, penolakan kebenaran yang datang kepada mereka, itu terjadi setelah Nabi mereka saat itu telah Allah utus kepada mereka, dan kitab suci yang Allah turunkan juga Allah sudah turunkan untuk mereka. Kemudian mereka menolak. Jadi seakan-akan Allah mengatakan sebagai tasliyah, hiburan kepada Nabi agar beliau tidak terlalu bersedih dalam menghadapi penolakan, keingkaran, penentangan yang dilakukan oleh mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala seakan-akan mengatakan, "Ya Nabi, wahai Nabi, apa yang mereka lakukan tatkala mereka menolak kebenaran, ini bukan perkara baru dari sejarah panjang yang ada pada mereka. Dahulu mereka juga menolak bukti nyata yang telah sampai kepada mereka." Jadi seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan dalam ayat yang keempat ini tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, yakni ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni dahulu mereka seperti itu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Syura ayat 14. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib."
Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kata Allah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan. Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Jadi pendahulu mereka seperti itu yang terjadi pada mereka saat itu. Datang bukti nyata, datang kitab suci, turun kitab suci, dan diutus kepada mereka seorang Rasul, mereka malah menolaknya. Mereka malah menentangnya. Dan apa yang terjadi pada kufar, ahli kitab, kemudian mereka memperlakukan engkau seperti itu ya Muhammad, itu sama seperti yang dilakukan oleh pendahulu mereka dahulu. Ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang ikrar yang kita singgung tadi pada pembahasan ayat sebelumnya, sampai-sampai ahlul kitab, khususnya orang Yahudi di kota Madinah, sampai pada tingkat mereka mengancam orang-orang Arab saat itu tatkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka, sampai-sampai mereka mengancam bahwa akan datang seorang nabi. Ini sudah zamannya, ini zamannya telah tiba. Akan Allah utus seorang nabi yang kami akan beriman dengannya, dan kami akan memusnahkan kalian, akan memerangi kalian, akan membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Iram. Ya. Para pemirsa dan para akhwat bisa melihat apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin. Sehingga disebutkan dalam tafsir bahwa dalam sebuah riwayat ya, diceritakan dari orang-orang Ansar yang hidup berdampingan dengan orang Yahudi di kota Madinah. Dia bercerita bahwa dahulu tatkala terjadi pertengkaran, tatkala terjadi perselisihan antara kami dengan mereka, mereka selalu mengancam kami dengan ungkapan ini, qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an. Telah dekat masanya nabi akhir zaman, penutup para nabi akan diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami akan mengikutinya, fanaktulakum ma'ahu qatla 'adin wa Iram. Kami akan membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Iram. Namun apa yang terjadi? Tatkala nabi ini diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala nabi ini telah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka malah ingkar, mereka malah menentang, mereka malah kafir. Sedangkan orang-orang yang selalu mereka ancam dengan diutusnya nabi ini, orang-orang Ansar, orang-orang hidup di Madinah, orang-orang Arab yang hidup di Madinah, akhirnya mereka mengikrarkan keislaman mereka. Sampai-sampai orang-orang Madinah mengatakan salah satu di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada kami, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kami, tentunya yang pertama adalah Allah gerakkan hati mereka masuk ke dalam Islam. Akan tapi ada di antara rahmat Allah yang Allah berikan pada kami, informasi Nabi akhir zaman itu sudah jauh-jauh hari kami dengar dari tetangga-tetangga kami dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka kita lihat dalam catatan sejarah, tatkala mereka duduk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, kala itu Nabi sallallahu menyampaikan risalah Islam, beliau mengatakan bahwa beliau nabi, beliau adalah rasul, maka orang-orang Madinah kala itu langsung mengatakan, wahai teman-teman, sungguh beliau ini adalah nabi yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Jadi informasi ini telah sampai ke mereka. Akan tapi sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam ayat yang mulia ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Artinya cerita mereka sama seperti cerita pendahulu mereka dahulu. Datang kepada mereka Nabi, diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membawa kitab suci, membawa mukjizat, membawa tanda yang mereka tahu dari ciri-cirinya adalah Nabi, tetap mereka menolaknya. Maka ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi kita yang mulia SAW melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka dahulu. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang
dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita persilahkan al-akh untuk melanjutkan bacaan sampai ayat yang terakhir. Tafadhal. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikutnya pada ayat yang kelima Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang sikap dari Ahlul Kitab secara khusus menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahui akan kebenaran itu, tanda-tanda itu, bahkan mereka mengenali Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, tapi tetap mereka tolak hal yang sama yang dilakukan oleh pendahulu mereka dahulu terhadap kebenaran yang sampai kepada mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan pada ayat yang kelima tentang inti daripada ajaran dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallam, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal kata Allah, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, mukhlishina lahud-din, memurnikan ketaatan kepadanya semata. yakni memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, fama umiru fi sa'iri syara' illa ayya'budullah. Tidaklah mereka diperintah dalam semua syariat yang Allah turunkan kepada para nabi, kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah.
Ibadah yang zahir, ibadah yang batin dilakukan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hunafa ai mu'ridin, berpaling dan tidak condong kepada semua keyakinan atau agama yang menyelisih agama tauhid. Ini inti dari semua ajaran para nabi. Ini inti dari ajaran yang dibawa oleh semua para nabi. Tauhid. Mengisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata dalam semua ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak untuk selainnya. Ini inti semua ajaran para nabi. Artinya kenapa mereka menolak? Padahal yang dibawa oleh Muhammad SAW itu sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini inti dari ajaran semua para nabi. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak ahlul kitab untuk kembali kepada sebuah keyakinan yang sama antara keyakinan dibawa oleh Nabi kita yang mulia SAW dengan keyakinan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau," kata Allah, ta'alau. Marilah, kata Allah. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada suatu kalimat atau suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat yang ditulis oleh Nabi kita yang mulia SAW dalam sepucuk surat yang beliau kirimkan kepada Raja Romawi yang kita ceritakan tadi. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Seruan yang sama yang diserukan oleh semua para nabi yang Allah utus kepada manusia. Tapi kenapa mereka tidak menolak? Padahal seruannya sama. Inti ajarannya sama. Yang berbeda hanya terkait dengan syariatnya saja. Tapi kalau akidah, keyakinan, itu sama. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Al-anbiya'i ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ikhwah li'allat. Saudara sebapak, saudara seayah. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda, namun agama mereka satu. Para ulama mengatakan Nabi kita yang mulia SAW ingin menjelaskan bahwa keyakinan agama semua para nabi sama. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sedangkan syariatnya, amalan-amalan terkait dengan ibadahnya itu berbeda. Salat yang dikerjakan oleh Nabi Musa dan umatnya itu tentunya kaifiatnya itu berbeda dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Puasa yang dikerjakan oleh mereka dahulu tidak sama kaifiatnya dengan puasa yang dikerjakan oleh Muhammad SAW dan umatnya, kita umat Islam. Tidak sama. Tapi dari sisi keyakinan, sama. Sama-sama beribadah hanya kepada Allah, harus beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak melakukan apa? Kesyirikan.
Lalu jika seandainya inti daripada ajarannya sama, apa menyebabkan mereka menolak kebenaran Islam ini? Padahal perintah untuk beriman dengan Muhammad itu ada dalam kitab suci mereka. Tanda-tandanya 100% sesuai yang dimiliki oleh Nabi SAW dengan apa yang diceritakan Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab suci mereka yang mereka ketahui. Akan tapi hidayah. Ya. Akan tapi hidayah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala halangi dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nasallallahu salam wal afiyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak menerima kebenaran setelah nyata kebenaran itu di hadapan mereka, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam mereka fi nari jahannam, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, bahkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, atau mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, summa dzakara jazaa'al kafirin ba'da ma ja'athumul bayyinah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang balasan yang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala timpakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi yang mulia SAW, tidak mau menerima syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Allah mengancam mereka dengan balasan setelah datang bayyinah, bukti nyata kebenaran Muhammad SAW, dan mereka tahu bahwa beliau itu benar, tapi mereka tetap menolak, maka Allah mengancam mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, neraka yang akan mengepung mereka dari semua sisi. Api neraka yang sangat panas yang akan mengepung mereka dari semua sisinya, yang sangat berat hukuman di dalamnya. Bahkan Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Siksa yang akan Allah timpakan dalam api neraka jahanam kepada mereka ini tidak akan dihentikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka dalam keadaan merugi, dalam keadaan merana. Kemudian Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Al-Imam Sa'di mengatakan, li'annahum araful haqq wa taraku. Mereka tahu kebenaran, akan tapi mereka tinggalkan. Mereka tahu itu benar, akan tapi mereka tidak mau menerimanya. Sehingga mereka rugi dunia dan rugi akhirat. Nasallallahu salam wal afiyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang ahlul kitab yang kita ceritakan tadi, baik Yahudi maupun Nasrani, di zaman itu tahu tentang kebenaran Muhammad SAW dengan jelas, dengan nyata, mereka tolak. Maka di sisi lain orang-orang musyriknya dari kalangan kafir musyrikin ini sebenarnya juga mereka mengetahui kebenaran Nabi kita yang mulia SAW, tapi tetap mereka tolak. Dalam sejarah sebagaimana disebutkan, hatta Abu Jahal yang Nabi SAW sebutkan Fir'aun umat ini, Abu Jahal, dia ini juga mengetahui akan kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sehingga diceritakan bahwa satu malam Abu Jahal diam-diam menyimak bacaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang salat di sisi Masjidil Haram. Ya, yang pada pertemuan yang kemarin telah kita sebutkan, pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tatkala kita membahas tafsir surat Al-Alaq. Di siang harinya permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi SAW sangat luar biasa. Bahkan keinginannya untuk menyakiti, bahkan membunuh Nabi SAW, melarang Nabi salat di Masjidil Haram. Tapi malam harinya, diceritakan dalam catatan sejarah, diam-diam Abu Jahal ini menyimak bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian tatkala fajar atau waktu subuh sudah dekat, maka ia tinggalkan Nabi dan dia pulang ke rumah. Qadar Allah, apa yang dilakukan olehnya juga dilakukan oleh dua tokoh dari tokoh Quraisy saat itu, yakni Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syuraik.
Mereka berdua ini juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Abu Jahal. Maka tatkala fajar sudah mulai dekat, maka mereka pun bergegas meninggalkan posisi duduk mereka, hendak pulang. Akhirnya satu dengan yang lainnya saling mengetahui. Maka mereka mengatakan, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau ada di sini malam seperti ini? Maka temannya mengatakan, saya tidak akan menyampaikan apa yang saya lakukan sampai engkau juga menceritakan apa yang kau lakukan. Dan engkau harus menjaga rahasia. Sampai akhirnya mereka bertiga bercerita bahwa mereka memang sengaja menyimak, mendengar bacaan Nabi kita yang mulia SAW tatkala salat bacaan Al-Quran. Akhirnya ketiganya sepakat, besok jangan kita lakukan. Karena jika seandainya ini dilihat oleh masyarakat kita, maka akan berbahaya. Maka mereka kemudian sepakat untuk tidak melakukan. Tapi qadar Allah, esok malamnya mereka juga melakukannya. Jadi seakan-akan sepakat untuk menyelisih kesepakatan. Sehingga esoknya Abu Jahal datang, Ahnaf bin Syuraik juga datang diam-diam, Abu Sufyan juga datang diam-diam untuk menyimak bacaan Nabi SAW. Kemudian menjelang subuh, mereka bergegas meninggal. Qadar Allah juga bertemu kembali. Dan ini terulang sebanyak 3 malam. Sampai tatkala hal ini terjadi, sudah berulang 3 malam, Ahnaf bin Syuraik berbicara 4 mata dengan Abu Jahal. Dia bertanya, Abu Jahal, sebenarnya apa pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad SAW? Coba camkan apa yang diucapkan oleh Abu Jahal ini, yang sampai pada akhir hayatnya menentang dakwah Nabi SAW dan mati di atas kekafiran. Maka Nabi katakan, ini Fir'aun umat Islam. Tatkala ditanya 4 mata secara jujur oleh Ahnaf bin Syuraik, dan Ahnaf bin Syuraik kala itu menjamin jawaban Abu Jahal tidak akan disampaikan kepada siapapun. Coba lihat apa yang dikatakan Abu Jahal. Ini adalah jawaban yang muncul dari hati nurani yang paling dalam dari Abu Jahal. Dia berkata, tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manafin asy-syarafa. Dari dahulu kami selalu berlomba untuk mendapat kemuliaan di mata bangsa Arab dengan Bani Abdi Manaf, yakni kabilah besarnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. At'amu fa'at'amna, mereka memberi makan kepada orang-orang khususnya jamaah haji. Maka kami juga berusaha menandingi kemuliaan ini dengan juga memberi makan kepada para jamaah haji. Mereka membantu orang lain, kami juga berusaha membantu orang lain untuk menandingi kemuliaan mereka di mata bangsa Arab. Mereka memberi, kami juga memberi. Hatta idza tajatsaina 'ala ar-rukabi wa kunna kafarasai rihan. Sampai tatkala kemuliaan kami di mata bangsa Arab dengan suku kami dengan sukunya Muhammad sudah seperti dua kuda yang melakukan perlombaan. Artinya seimbang. Dua kuda yang ditunggangi oleh seorang penunggang kuda, tatkala berlomba siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih dulu, kedua kuda ini posisinya sudah sama, tidak ada yang mendahului. Artinya kemuliaan kami dengan Bani Abdi Manaf, dengan Bani Abdi Manaf, dengan kabilah Muhammad SAW sudah seimbang di mata bangsa Arab. Kemudian jika seandainya keluarga Muhammad, kabilah Muhammad mengatakan ada sebuah kemuliaan yang tidak kalian miliki, apa itu? Minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Kami punya kemuliaan yang lain yang tidak akan bisa kalian imbangi. Dari kami muncul seorang nabi, dari keluarga besar kami muncul seorang nabi yang datang, yang turun kepadanya wahyu dari langit. Famata nudriku hadhi akhnas, kata Abu Jahal. Kalau ini kemuliaan yang dibanggakan oleh Bani Abdi Manaf, keluarga besarnya Muhammad SAW, yang mereka banggakan ini, lalu apa yang bisa kami lakukan? Kalau sebelumnya mereka memberi makan, kami juga bisa melakukannya. Mereka membantu, kami juga bisa melakukannya. Mereka melakukan kemuliaan-kemuliaan, bisa kami imbangi. Lalu kalau seandainya kemuliaan ini mereka miliki, apa yang bisa kami lakukan? Kemudian dia berkata, Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Ya? Wallah, demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya. Dan kami tidak akan membenarkan apa yang dibawa olehnya. Jadi sebenarnya hati kecilnya mengatakan Muhammad itu benar. Yang dia bawa itu benar. Al-Quran itu benar. Tapi kesombongan.
keangkuhan, akhirnya menyebabkan Allah palingkan dia dari kebenaran. Sehingga ia mati di perang Badar, dan Nabi SAW juluki dia sebagai Fir'aun umat ini. Maka salah satu di antara hal yang sangat dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang tahu kebenaran, dia tahu itu benar, tapi ia tidak menerimanya. Ia tetap menolaknya. Maka Allah sebutkan di sini, Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, yang sudah tahu kebenaran, tapi tetap menolak. Maka Allah mengatakan, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk, atau seburuk-buruknya makhluk, karena mereka mengetahui kebenaran, akan tapi meninggalkannya. Sehingga mereka rugi dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Berikutnya pada ayat yang ke-7, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihat, ulaika hum khairul bariyah. Ini metode Al-Quran. Sering kita sampaikan metode Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan orang yang baik, sifat yang baik, biasanya Allah menyebutkan orang yang buruk, sifat yang buruk. Setelah Allah sebutkan neraka, biasanya Allah sebutkan surga. Maka setelah Allah sebutkan orang-orang yang paling jahat, maka Allah sebutkan berikutnya orang-orang yang paling baik. Ini metode Al-Quran. Targhib wa tarhib. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Al-Imam Sa'di mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Li'annahum abadullaha wa arafu wa fazu bin na'imid dunya wal akhirah. Kenapa mereka adalah orang-orang yang makhluk yang paling baik? Yang dikatakan oleh Allah, beriman, beramal saleh. Beriman dengan hati mereka, kata para ulama, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Mereka adalah orang yang paling baik, makhluk yang paling baik, karena mereka beribadah kepada Allah dan mengenal Allah, tahu kebenaran kemudian mengikutinya, tidak sombong di hadapan kebenaran. Wa fazu bin na'imid dunya wal akhirah, sehingga mereka mendapat keberuntungan dengan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Di dunia Allah berikan ketenangan untuk hati mereka, di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagian para ulama berdalil bahwa ayat ini, ayat ke-7 dari surah Al-Bayyinah, mengisyaratkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan manusia adalah makhluk yang paling baik, atau sebaik-baik makhluk. Hatta lebih baik dari malaikat. Ya, lebih baik dari malaikat, lebih utama, lebih mulia dari malaikat. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir, dari ini pendapat Abu Hurairah dan sekelompok dari para ulama, ala tafdhilil mu'minina minal bariyati 'alal malaikah. Liqaulihi ta'ala ulaikum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh dari manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebagian berpendapat ini menunjukkan hatta dibandingkan dengan malaikat. Ya, hatta dibandingkan dengan malaikat. Akan tapi sebaliknya, tatkala ia tidak mau beribadah kepada Allah, tahu kebenaran akan tapi menolaknya, nasallahu salama afiyah, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk dari binatang sekalipun. Tatkala ia tahu kebenaran, akan tapi ia tolak kebenaran tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian di akhir ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, menerangkan kepada kita tentang balasan yang akan Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini di akhirat. Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Surga Aden. Keistimewaan dari nama surga Aden, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan Imam Sa'di rahimahullah, ay jannatu iqamatin la dha'na fiha wa la rahila. Yani sebuah surga yang sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya seorang yang beriman dan beramal saleh yang disebutkan oleh Allah sebaik-baik makhluk itu, tatkala Allah izinkan ia memasuki surga, maka ia akan memasuki sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, yang kita memasukinya tanpa perlu persiapan. Artinya semua sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebut dengan Jannatu Aden. Jannatu Iqamah, tempat yang siap untuk ditempati.
Ya, kalau kita bandingkan dengan dunia, kita bandingkan dengan tempat di dunia, selengkap apapun tempat yang akan kita tempati dalam kehidupan dunia, tetap masih ada kekurangannya. Bahkan kalau kita perhatikan, tatkala kita berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, mungkin persiapannya itu untuk mempersiapkan tempat itu nyaman, tentram hidup dalamnya, itu butuh waktu yang panjang. Semakin kita ingin nyaman di tempat tersebut, maka persiapannya semakin panjang. Tapi Allah nafikan ini dari surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah katakan jannatu adn. Jannatu iqamah, kata Imam Sa'di. Yakni tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Tidak ada kesusahan di dalamnya. Tidak perlu persiapan apa-apa. Artinya seorang yang diizinkan masuk, tinggal masuk dan menikmati semua fasilitas yang lengkap yang sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, "A'adatu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan di surga nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Ini jannatu adn. Kemudian surga Aden ini yang sudah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai dari air yang jernih. Sungai mengalir di bawah istana-istana di surga Aden ini. Kemudian ada janji yang lebih besar dari ini. Setelah Allah sebutkan jenis surganya adalah surga Aden yang telah kita sebutkan tafsirnya. Kemudian Allah sebutkan di antara sifatnya adalah mengalir di bawah sungai-sungai. Di antara nikmat yang sangat luar biasa. Puncaknya kenikmatan adalah khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seandainya Allah janjikan kepada seorang hamba surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut, akan tapi di dalamnya tidak kekal, maka nikmat ini terbatas. Ada ujungnya, ada akhirnya. Tapi Allah nafikan di sini fana. Allah mengatakan khalidina fiha abada. Mereka tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya, kata Allah. Surga Aden yang pertama yang dijanjikan mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian kekal di dalamnya. Kemudian yang keempat, ini puncaknya lagi. Bahkan tidak ada yang lebih dari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Ini puncaknya, nikmat. Allah ridha kepada seorang hamba. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Tatkala penduduk surga ditanya apakah kalian merasa puas, penduduk surga mengatakan bagaimana kami tidak puas? Kau telah berikan banyak kepada kami apa yang tidak kau berikan kepada makhluk yang lainnya. Maka Allah mengatakan apakah kalian ingin kuberikan sesuatu yang lebih utama dari itu semua? Penduduk surga mengatakan apa yang lebih utama dari itu, Tuhan kami? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian ridhaku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selamanya. Subhanallah. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah Tabaraka wa Ta'ala ridha terhadap mereka. Sehingga apa yang terjadi bagi penduduk surga? Waradu'an. Dan mereka pun ridha kepadanya. Dengan pemberian yang sempurna, dengan pemberian yang baik yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka Imam Sa'di mengatakan faradhiya anhum bima qamu bihi min maradi waradu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat wa jadilil mathubat. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ridha kepada hamba karena hamba telah melakukan hal-hal yang menjadikan Allah ridha kepada mereka daripada ibadah, ketaatan, dan mereka juga ridha kepada Allah, puas dengan pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kemuliaan, daripada nikmat yang sempurna yang Allah berikan untuk mereka dalam surga. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut kepada Allah sehingga akhirnya rasa takut ini menghentikannya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga rasa takut ini membuat ia termotivasi untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Terakhir para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di samping
Rasa takut ini menjadikan kita tidak berani melakukan maksiat. Rasa takut ini yang mendorong kita untuk semangat melakukan kewajiban kepada Allah. Ada satu hal yang unik. Tatkala seorang takut dari sesuatu, biasanya dia lari dari sesuatu yang ia takutkan tersebut. Kita takut dari binatang yang berbisa, maka kita akan lari darinya. Kita takut dari sesuatu, maka kita akan berusaha menyelamatkan diri dari apa yang kita takuti itu. Tapi tatkala kita takut kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka rasa takut ini menjadikan kita untuk berusaha mendekat kepadanya. Berbeda dengan takut-takut yang lainnya. Kita takut dari sesuatu, kita lari menjauh. Tapi tatkala kita takut kepada Allah, kita berusaha mendekat kepadanya. Dengan menjauhi maksiat dan melakukan kewajiban yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan atas kita. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, besarkan dalam kehidupan kita rasa takut kepada Allah. Pupuk dengan baik rasa takut kepada Allah. Karena sungguh demi Allah, tidak ada perkara yang paling bisa membuat seorang semangat untuk melakukan ketaatan, dan tidak ada perkara yang paling bisa menyebabkan seorang tidak berani melakukan maksiat kepada Allah kecuali rasa takutnya kepada Allah. Allah berfirman, "Dzalika liman khasyya rabbah." Nikmat di atas diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, balasan di atas diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang takut kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang dapat kita sampaikan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan tafsir Al-Imam Sa'di surat Al-Bayyinah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-8. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya dan memberikan motivasi pada kita untuk terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.